Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan admin. Kali ini admin akan membawakan sebuah cerita film tentang pertarungan yang sangat sengit antara dua psikopat. Yang satu dari alam mimpi dan satu di alam nyata. Lalu, bagaimana jika mereka berdua bertemu dan saling membunuh? Nah, untuk kisah selanjutnya mari kita ke TKP. Sejak kekalahan terakhirnya, Freddy Krueger berada di neraka dan tidak mampu menyerang mimpi anak-anak karena orang dewasa di Springwood bertindak ekstrim untuk memastikan anak-anak mereka melupakannya. Semua penyebutan Freddy telah dihapus dari catatan publik dan setiap anak yang memimpikannya akan dimasukkan secara paksa ke rumah sakit jiwa Westin Hills dan diberi obat penekan mimpi hipnochill. Menggunakan sisa kekuatannya, Freddy membangkitkan Jason. Muncul sebagai ibu Jason, Pamela Voorhees. Dia memanipulasi Jason dengan berpikir bahwa ibunya ingin dia pergi ke Elm Street dan membangkitkan dia untuk membunuh remaja di sana untuk menciptakan ketakutan pada penduduk kota bahwa Freddy telah kembali, yang akan memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Lalu adegan berpindah ke sebuah perumahan di Jalan Elm Street. Sarah tokoh utama kita kini sedang menginap bersama Gabby di rumahnya Kia. Mereka saling bersenda gurau bersama. Sementara di luar Jason yang kini sudah tiba di Jalan Elm Street pun tiba di sana. Dan tak berapa lama, pacarnya Gabby yang bernama Trey dan Blake pun datang. Lalu mereka berolahraga di kamar atas rumahnya Kia. Dan ketika telah selesai, Gabby pun pergi ke kamar mandi meninggalkan pacarnya yang masih di kasur. Lalu Jason pun datang dan menghabisi pacarnya Gabby. Gabby dan yang lainnya yang melihat kejadian ini langsung berhamburan keluar rumah mencari pertolongan. Secara kebetulan mereka melihat sebuah mobil polisi lalu memberhentikannya. Tak berapa lama para polisi pun kini tiba di lokasi kejadian. Salah seorang polisi yang menyangkut pautkan kejadian ini dengan nama Freddy pun dimarahi atasannya karena nama itu kini dilarang di sana. Namun sekilas Sarah mendengarnya. Setelah itu Sarah, Gabby dan Kia pun kini dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara Sarah menunggu di ruang interogasi sambil memejamkan matanya, ia mencoba kembali mengingat nama itu. Dan ketika ia mengingatnya dan membuka matanya, tiba-tiba saja seluruh ruangan kantor polisi yang tadinya ramai kini tak ada seorang pun di sana selain dirinya. Lalu ia pun keluar dari ruangan itu dan mendapati banyak foto anak-anak hilang di dinding. Lalu ia juga mendengar suara seorang anak perempuan yang sedang menangis. Dan ketika ia menemukannya dan bertanya, gadis kecil itu lalu berbalik dengan kedua matanya yang berdarah berkata bahwa kini Freddy telah kembali dan Sarah disuruh untuk memberitahukan teman-temannya. Lalu Freddy pun muncul di depannya yang membuatnya kaget dan membangunkannya dari tidurnya. Sementara itu di rumahnya Blake. Blake yang sedang merenung di teras rumahnya karena kehilangan teman dekatnya. Ia pun didatangi ayahnya untuk meminta tolong mengawasi adiknya. Namun ia malah memarahi ayahnya dengan alasan tidak mau diganggu. Dan dalam kesendiriannya, tiba-tiba di semak-semak di depan rumahnya sesuatu mengalihkan perhatiannya. Ia pun memberanikan diri menghampirinya. Lalu Freddy tiba-tiba saja datang. Namun sayang, Freddy yang baru bangkit kini belum mempunyai kekuatan. Akhirnya Blake dan terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba saja kepalanya jatuh ke pangkuannya dan ketika ia berdiri dan menoleh ke belakangnya ternyata Jason kini telah berada di sana dan membunuhnya. Kini adegan berpindah ke rumah sakit jiwa Westin Hills di mana kini antrian pasien sedang diberi obat penekan mimpi bernama hipnochill. Terlihat dua orang pasien yang merupakan pasien akibat mimpi Freddy pun berada di sana. Namanya Will dan Davis. Will yang melihat berita kematian Blake yang juga merupakan pacarnya Sarah kini merasa khawatir takut terjadi sesuatu pada Sarah. Mereka berdua pun akhirnya melarikan diri dari sana setelah berhasil mengelabui petugas di sana. Mereka lalu datang ke kampusnya Lori dan memperingatkan Sarah tentang Freddy. Namun sayang perkataan Davis yang menakutkan ditambah lagi kedatangan Will yang tiba-tiba membuat Sarah di menit berikutnya jatuh pingsan dan dibawa ke ruang perawatan kampus. Gabby dan Kia juga menemaninya di sana. Kia yang tertidur karena kelelahan pun kini diteror Freddy. Sementara itu Will dan Davis pergi ke rumahnya Davis. Davis juga menyadari kalau kata-katanya tadi telah membuat Sarah dan teman-temannya ketakutan yang berarti kini Freddy semakin kuat di alam mimpinya.
Setelah itu Will pun pergi ke pesta lajang yang dihadiri Sarah bersama teman-temannya di sebuah ladang jagung di pinggir kota. Sedangkan Davis memilih menunggu Will di rumahnya. Sementara itu di pesta, Sarah dan Kia yang sudah tiba di sana pun kini merasa terhibur. Ia juga didekati oleh seorang kutu buku di sekolahnya yang bernama Lin. Lalu Will pun akhirnya datang membuat Sarah tambah senang. Sedangkan Gaby yang dari tadi menghisap ganja kini lebih memilih menyendiri dan menjauhi pesta. Dan karena mabuk akhirnya ia pun tertidur dan terperangkap di dalam mimpi bersama Freddy. Dan ketika Freddy hendak membunuhnya di alam mimpi ternyata Jason juga sudah berada di sana dan terlebih dahulu membunuh Gaby yang membuat Freddy marah. Setelah itu Jason juga datang ke pesta dan menghabisi banyak mahasiswa di sana. Sarah dan Will yang melihat Gaby tewas pun langsung melarikan diri bersama beberapa temannya. Sarah mengatakan bahwa psikopat tadi bukanlah psikopat yang ada di mimpinya. Setelah mengantar teman-temannya, Will yang kemudian mengantar Sarah pulang pun bersitegang dengan ayahnya Sarah. Sarah juga akhirnya melarikan diri dari rumahnya setelah ayahnya tidak bisa menjelaskan soal kematian ibunya. Lalu ia bersama Will akhirnya pergi ke rumahnya Davis namun sayang Davis yang tertidur pun akhirnya tewas oleh Freddy di alam mimpinya. Besoknya di kantor polisi pindahan yang bernama Scott yang belum tahu peristiwa Freddy pun kembali dimarahi atasannya ketika ia mencoba mencari informasi karena merasa ada peristiwa yang para polisi seniornya sembunyikan darinya. Lalu ia pun mendatangi Will, Sarah dan teman-temannya. Ketika mereka tengah bingung karena ada dua psikopat di dunia mimpi dan nyata, lalu Scott pun datang dan memberitahukan perihal Jason. Di tengah pembicaraan Will yang sepertinya mengetahui kenapa Jason kembali, Sarah yang kini kelelahan pun kembali tertidur dan diteror oleh Freddy. Untung saja teriakan Sarah yang terdengar oleh Will dan yang lainnya langsung membangunkannya. Dan di saat yang sama di alam mimpi Sarah yang mencoba menjauhkan dirinya dari Freddy dengan menarik telinganya hingga putus pun kini terbangun dengan membawa telinganya Freddy ke alam nyata. Setelah itu Mark pun mengajak mereka untuk mengambil obat yang bernama hipnosil yang biasa mereka minum di rumah sakit tempatnya menjalani terapi supaya mereka tidak bermimpi di saat tidur untuk menghindari Freddy. Setelah itu mereka pun pergi ke sana. Mereka pun berpencar menjadi dua grup. Namun salah seorang temannya Sarah yang memang pengkonsumsi narkoba pun memakainya sambil mencari obat. Alhasil ia pun mabuk dan dalam keadaan sadar dan tidak ia pun kini dikendalikan oleh Freddy. Lalu ia pun membuang seluruh obat hipnosil yang ada di sana. Scott dan Lin yang kembali mencarinya pun mengingatkannya untuk tidak membuangnya, namun usaha mereka gagal ketika Jason kini juga berada di sana dan hendak membunuh mereka. Di sana Scott pun tewas dan Lin melarikan diri. Sedangkan Will, Sarah dan Kia yang mendengar keributan dan berada tak jauh pun langsung menuju ke sana. Freddy yang menyadari kalau pembunuhan besar-besaran Jason bisa membuat orang-orang lebih takut padanya ketimbang dirinya pun langsung menghadang Jason memanfaatkan tubuh temannya Sarah setelah membawa suntikan berisi obat tidur. Dan ketika Jason sudah di depannya ia pun langsung menyuntikkan obat tidurnya ke leher Jason dan membuatnya tidur pulas walaupun Jason sempat memotong tubuh yang dipakai Freddy. Sarah yang menyadari hal ini pun langsung membawa tubuh Jason pergi bersama mereka. Sementara itu Jason yang kini berada di alam mimpi pun bertarung dengan Freddy. Walaupun di alam mimpi yang merupakan kekuasaannya Freddy, Jason ternyata tidak bisa dikalahkan oleh Freddy. Namun akhirnya Freddy pun mengetahui kelemahan Jason. Yaitu traumanya Jason semasa kecil terhadap air dan tenggelam. Sementara itu Sarah dan teman-temannya kini membawa tubuh Jason ke tempat tinggalnya. Sedangkan Jason yang kini dibuat seolah-olah tenggelam oleh Freddy kini trauma masa kecilnya pun kembali. Sarah yang khawatir Jason kalah di alam mimpi pun memaksakan dirinya untuk mengalihkan Freddy terhadap Jason, dan akan membawanya Freddy ke dunia nyata untuk bertarung dengan Jason dengan menyuntikkan dirinya obat tidur selama 15 dan menyuruh Will membangunkannya setelah itu. Tak berapa lama Sarah pun terbangun di tempat itu di masa Jason masih kecil dan sedang dibully oleh teman-temannya karena wajahnya yang jelek. Sedangkan di dalam mobil teman-temannya Sarah pun menyuntikkan adrenalin ke tubuhnya untuk membuat Jason cepat sadar. Sarah yang melihat Jason hampir tenggelam di alam mimpi pun berusaha menyelamatkannya, namun tiba-tiba saja Freddy muncul dan membawanya tenggelam. Sedangkan di mobil akibat adrenalin yang disuntikan, Jason pun terbangun. Lin yang kaget dan memegang senjata tanpa sengaja menembakkan pistolnya dan membuat Will yang menyetir terkejut membuat mobil mereka pun oleng dan terguling dan membuat Jason terlempar keluar.
Freddy yang kehilangan Jason karena sudah terbangun dari tidurnya pun marah dan menghampiri Sarah. 15 menit waktu yang diperhitungkan pun tiba. Namun Sarah belum bisa bangun juga. Kia dan kawan-kawannya yang kini sudah dekat dengan tempat tinggalnya Jason pun langsung membawa Jason ke rumahnya. Namun setibanya di sana Jason juga tiba di sana. Ia menerobos masuk dan menumpahkan bensin yang membuat ruangan itu terbakar. Kia dan Lin pun mencoba menahan Jason namun sia-sia, Lin juga terluka parah. Lalu Will yang hendak menyelamatkan Sarah pun menyeret tubuh Sarah dan salah satu tangannya Sarah pun terbakar membuatnya bangun dari mimpinya dengan membawa Freddy yang hampir membunuhnya. Jason yang melihat Freddy muncul di depannya pun menyerangnya dan menghajarnya, lalu melemparkannya keluar. Will pun membawa Sarah keluar dari sana. Kia yang mencoba mengalihkan perhatian Freddy karena mau mengejar Sarah dan Will juga meninggal setelah ia dihantam dan terlempar oleh Jason yang berada di belakangnya. Kini Jason dan Freddy pun berhadapan kembali. Dan pertarungan pun kembali terjadi. Yang satu cepat dan licik, yang satunya kuat luar biasa. Sarah yang diajak Will pergi pun menolak karena dendamnya kepada Freddy dan ingin memastikan bahwa Freddy benar-benar kalah dan mati oleh Jason. Freddy yang kalah kuat pun akhirnya memanfaatkan benda-benda di sana untuk menghabisi Jason. Namun setelah serangan bertubi-tubi yang mengenainya ia tidak mati juga. Akhirnya Freddy pun kewalahan. Sementara Jason dan Freddy bertarung, Will dan Sarah dengan cepat menyirami seluruh area itu dengan bensin. Dan di saat-saat akhir Jason hendak membunuhnya, cakar Freddy pun secara tak sengaja menebas jari-jari Jason yang membuat parangnya terlepas dan diambil Freddy. Dan setelah itu Freddy pun langsung menyerang Jason dan hendak membunuhnya. Lalu Sarah datang sambil berteriak dengan melemparkan obor ke arah mereka yang telah disiram bensin sebelumnya. Jason juga yang ternyata masih kuat langsung memukulkan tinjunya ke perut Freddy dan menembus bagian dalam tubuhnya. Freddy pun menusukkan parangnya Jason ke tubuhnya yang membuat keduanya kini terluka sangat parah. Dan setelah itu tempat itu pun meledak. Will dan Sarah terjun ke pinggir dermaga untuk menghindari ledakan sementara Jason dan Freddy terlempar ke dalam danau. Setelah ledakan selesai, Will dan Sarah pun kembali naik, dikira semuanya sudah berakhir, ternyata di depan mereka, Freddy kini kembali naik mengayunkan parangnya Jason hendak membunuh mereka. Namun tiba-tiba, Jason juga naik kembali dan menusukkan cakarnya Freddy ke tubuhnya dan membuat Freddy kesakitan dan menjatuhkan parangnya. Sarah yang melihat Freddy yang kini tak berdaya pun langsung mengambil parangnya Jason dan memenggal kepala Freddy hingga terlempar ke dalam danau. Setelah itu Jason juga tenggelam, lalu Will dan Sarah pun meninggalkan tempat itu dengan selamat. Keesokan paginya, Jason muncul dari danau sambil memegang parang dan kepala Freddy. Freddy mengedipkan mata dan tawanya terdengar di latar belakang, membuat pemenangnya menjadi ambigu. Tamat. Nah, itulah alur film cerita ini. Terima kasih telah mampir di channel admin. Semoga alur film ini dapat menghibur Anda dan mengisi waktu luang Anda. Dan mohon bantuan sedekahnya untuk admin dengan cara like, komen, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita seru lainnya. Wassalam.